Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Nah, semoga masih semangat ya belajarnya ya, karena kita masih akan daring untuk beberapa bulan ke depan. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini biasanya sering digunakan oleh para pedagang. Nah, karena yang akan kita pelajari adalah penjual, harga jual, harga beli, untung rugi, dan lain-lain. Nah, untuk bagian pertama ini yang akan kita pelajari adalah harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Nah, yang kita pelajari pengertiannya, kemudian nanti rumus-rumusnya, dan nanti ada beberapa contoh soal juga. Nah, untuk bagian yang pertama kita bahas adalah pengertian harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Untuk harga beli, nilai uang dari pembelian suatu barang. Harga jual adalah nilai uang dari penjualan suatu barang. Untung atau laba apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Dan rugi terjadi apabila harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Nah, sistematikanya seperti ini. Di sini ada produsen atau agen, kemudian ada pedagang dan ada pembeli. Jadi produsen atau agen nanti tempat pedagang itu membeli stok jualannya ya. Jadi pedagang membeli dari produsen atau dari agen itu nanti disebut dengan harga beli, sedangkan pembeli menjual ke pembeli itu disebut dengan harga jual. Nah, jadi nanti kalau disebut harga beli itu bukan dari harga si pembeli yang sedang membeli, bukan. Jadi harga jual itu disebutkan untuk pedagang yang membeli stok barang dari agen, kemudian ketika pedagang menjual kepada pembeli, maka dikatakan harga jual. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu hubungan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Nah, ini kita masuk ke rumusnya langsung. Untuk harga beli sama dengan harga jual dikurang untung, atau harga jual ditambah dengan rugi. Untuk harga jual itu dari harga beli ditambah untung, atau harga beli dikurang dengan rugi. Sedangkan untung itu diperoleh dari harga jual dikurang harga beli, dan rugi diperoleh dari harga beli dikurang harga jual. Intinya, jika ingin memperoleh untung, harga jualnya harus lebih besar. Tetapi kalau rugi, maka nanti harga belinya yang lebih besar. Kita langsung masuk bagian ketiga, yaitu persentase untung dan rugi. Untung dan rugi itu dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, inilah rumusnya untuk persentase dari untung per harga beli dikali 100%. Kalau mencari besar untung, ini ada persentase untung dikali harga beli kemudian dibagi 100%. Nah, sedangkan untuk mencari persentase rugi, rumusnya adalah besar rugi dibagi harga beli, kemudian kita kalikan dengan 100%. Jika mencari besar ruginya, maka persentase rugi kita kalikan harga beli, kemudian dibagi 100%. Inilah rumusnya. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk bagian keempat, yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, pedagang sepeda membeli sepeda seharga Rp750.000 per unit. Lalu setiap sepeda dijual kembali dengan harga Rp900.000 per unit. Yang kita cari pertama adalah apakah pedagang ini mengalami untung atau rugi. Yang kedua adalah berapa besar untung atau rugi yang ia peroleh. Yang ketiga, tentukanlah untung atau ruginya dalam bentuk persentase. Nah, kita tuliskan yang pertama, diketahui bahwa harga beli Rp750.000, harga jualnya Rp900.000. Kemudian besar untung atau ruginya, kita di sini bisa lihat bahwa ternyata yang lebih besar adalah harga jualnya. Maka kita ambil rumusnya untung atau rugi dari harga jual dikurang harga beli. Maka kita peroleh
untungnya sebesar 250.000. Nah, maka si pedagang mendapat untung sebesar 250.000 per unit karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Kita masuk ke mencari persentase keuntungannya. Ini rumusnya. Kita masukkan besar untungnya tadi yaitu 250.000. Kita bagi dengan 750.000 kemudian dikali 100%. Kita bagi 10.000 semuanya. Sehingga jadinya 25 per 75 dikali 100%. Kemudian kita kecilkan lagi 25 per 75 kita bagi dengan 5. Sehingga diperoleh 5 per 7 dikali 100%. Cara hitungnya 100 dibagikan 7. Kemudian kalau sudah kita kalikan dengan 5. Hasilnya nanti diperoleh kemudian dikalikan 100, hasilnya diperoleh di 71,4285%, atau kalau kita sederhanakan menjadi 71,43%. Maka besar persentase keuntungannya adalah 71,43%. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah rice cooker berhasil terjual seharga 354.000. Jika dari hasil penjualan, pedagang mendapatkan untung 18%. Berapa harga rice cooker ketika dibeli pedagang dari agen? Yang pertama, kita ketahui bahwa harga jualnya 354.000 dengan besar keuntungan 18%. Nah, ini kita cari untungnya dulu. Dari slide sebelumnya tadi, persentase untung dikali harga beli per 100%. Kita masukkan angka-angkanya. 18% dikali 354.000 per 100%. Persennya kita buang ya, kita coret dua-duanya. Kemudian 18-nya kita kalikan 354.000 diperoleh 6.372.000. Kemudian kita bagi 100 sehingga diperoleh 63.720 rupiah. Sehingga pedagang mendapatkan untung sebesar 63.720 rupiah. Soal yang ketiga, Ilham membeli sepeda seharga 900.000, kemudian ia memodifikasi sepeda tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar 350.000. Setelah menggunakan sepeda selama beberapa waktu, Ilham pun menjualnya dengan harga 1.500.000. Nah, yang dicari adalah untung atau rugi yang ia dapat dan berapa besar keuntungan atau kerugiannya. Nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Diketahui bahwa harga belinya adalah 900.000, biaya modifikasi adalah 350.000, kemudian harga jualnya adalah 1.500.000. Yang ditanya tadi sudah kita tahu, untung atau rugi, kemudian berapa besarnya. Nah, sebelum kita masuk mencari besar untung atau ruginya, di sini ada redaksi bahwa Ilham itu memodifikasi. Nah, perlu diketahui kalau kita membeli sebuah barang dan barang tersebut rusak atau kita mungkin menghiasnya atau memodifikasi, maka itu akan menjadi biaya atau harga beli, atau nanti bahasa lainnya adalah modal. Total harga beli itu nanti dari harga beli awal ditambah dengan biaya modifikasi. Maka 900.000 kita tambahkan 350.000 diperoleh 1.250.000. Ini total harga beli. Sekarang kita cari apakah Ilham ini mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kita lihat bahwa dia menjual sebesar 1.500.000 dan harga belinya totalnya adalah 1.250.000. Karena lebih besar harga jual, maka ia mendapatkan keuntungan. Maka untuk mencari besar keuntungannya, harga jualnya kita kurangkan dengan total harga belinya. Maka 1.500.000 kita kurangkan dengan 1.250.000 diperoleh 250.000. Sehingga Ilham mendapatkan keuntungan sebesar 250.000 rupiah dari penjualan sepeda tersebut. Soal yang selanjutnya di sini ada Rahmi membeli handphone seharga 2.500.000, kemudian Rahmi mengeluarkan biaya 500.000 untuk biaya perbaikan handphone karena ada kerusakan.
Setelah menggunakan handphone tersebut selama beberapa waktu, Rahmi pun menjualnya dengan harga 2 juta rupiah. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Kita cari untung atau ruginya, dan kita cari berapa besar keuntungan dan kerugiannya. Nah, diketahui bahwa harga belinya 2.500.000, biaya perbaikannya adalah 500.000, kemudian harga jualnya adalah 2 juta. Nah, kita cari dulu modalnya atau harga beli totalnya. Itu dari harga beli ditambah dengan biaya perbaikan, sehingga 2.500.000 kita tambahkan 500.000 dan diperolehlah harga beli totalnya 3 juta rupiah. Nah, untuk untung atau ruginya kita lihat harga belinya totalnya 3 juta, harga jualnya adalah 2 juta, maka ia mendapatkan kerugian. Untuk mencari besar kerugian, maka rumusnya harga beli kita kurangkan dengan harga jual. 3 juta kita kurangkan dengan 2 juta, diperoleh 1 juta rupiah. Sehingga Rahmi mendapat kerugian sebesar 1 juta rupiah. Nah, berikutnya ada soal cerita lagi. Untuk soal cerita, kita harus untuk mudah mengerjakan soal cerita, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai pedagang sebenarnya. Jadi tidak harus betul-betul harus menghafal rumusnya, harus untung itu seperti apa rumusnya, enggak sebetulnya. Kita harus bisa menempatkan sebagai pedagang. Kalau mau mencari rugi atau mencari untung seperti apa, kalau mau cari harga jual, kalau keuntungannya sudah ada itu seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, dari soal ini, koperasi membeli 6 lusin pensil dengan harga 108.000 jika keuntungan yang diperoleh adalah 72.000 dari penjualan seluruh pensil. Tentukan harga sebuah pensil. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. 6 lusin itu harganya 108.000. Total keuntungannya nanti maunya dia 72.000. Kemudian yang ditanya adalah harga jual sebuah pensil. Cara pengerjaannya ada beberapa macam. Yang pertama, kita bisa mencari keuntungan dari sebuah pensil dulu. 72.000 nanti kita bagikan dengan 72. Kemudian harga beli setiap pensilnya kita cari dulu, baru nanti kita tambahkan masing-masingnya tadi. Atau cara kedua, kita cari harga jual seluruh pensil. Kemudian kita bagi sebanyak pensil yang dijual. Nah, untuk yang saya kerjakan ini nanti adalah yang kedua. Kita cari harga jualnya dari harga beli ditambah keuntungan. 108.000 kita tambahkan dengan 72.000, diperoleh harga jualnya adalah 180.000 untuk 6 lusin. Kemudian sekarang kita cari harga satu pensilnya, yaitu dari harga jual dikali banyaknya pensil. Harga jualnya adalah 180.000. Banyak pensilnya adalah 6 lusin dikali, karena 6 lusin jadi 6 dikali 12. Maka 180.000 kita bagikan 72, diperoleh 2.500 rupiah. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan, koperasi tersebut harus menjual satu buah pensil seharga 250.000. Nah, ini adalah contoh-contoh dari soal aritmatika sosial. Ini soal-soal yang sangat sederhana. Masih banyak lagi contoh-contohnya, tetapi ini hanya perwakilan saja. Dan perlu kita ingat lagi bahwa untuk aritmatika sosial, tempatkanlah diri kita sebagai pedagang atau sebagai si subjek cerita, sehingga kita bisa menentukan apakah yang harus kita lakukan. Seperti itu. Oke, sampai bertemu pada materi yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.